Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sejarah Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh pedagang Muslim dan Arab. Seorang ulama dan sastrawan Indonesia, Abdul Malik Karim Amrullah, berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, sebuah naskah Tiongkok mengabarkan adanya penemuan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera. Di tempat tersebut pertama kali mendapat pengaruh Islam, kemudian menyebar ke Selat Malaka dan Pulau Jawa. Jejak sejarah agama Islam di Indonesia juga meninggalkan kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan apa sajakah itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Masjid Demak. Salah satu masjid paling tua di Indonesia adalah Masjid Demak. Masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Warga setempat percaya Masjid Demak pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali atau lebih dikenal Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Masjid Demak didirikan Raden Patah yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar tahun ke-15 Masehi. Salah satu peninggalan kerajaan Islam ini berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah masjid raya dari Kesultanan Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 27 Mei 1773 Masehi atau Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Masjid yang berlokasi di sebelah barat Keraton Yogyakarta merupakan masjid paling besar yang ada di Yogyakarta. Masjid ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama dengan Kyai Fakih Ibrahim Diponingrat yang merupakan penghulu Keraton Yogyakarta pertama. Arsitek pembangunan masjid ini oleh Kyai Wiryokusumo. Sri Sultan Hamengkubuwono I merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Masih di Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesultanan ini secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950. Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 membangun kerajaan ini. Menurut cerita, warga setempat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah bekas dari sebuah pasanggerahan yang memiliki nama Garijitawati. Pasanggerahan Garijitawati digunakan untuk istirahat dan iring-iringan jenazah raja-raja dari Kesultanan Mataram yang akan dimakamkan di kompleks pemakaman Imogiri. Versi lain mengatakan bahwa lokasi dari keraton ini adalah sebuah mata air yang bernama Umbul Pacetokan yang terletak di tengah hutan beringin. Pemakaman Imogiri. Pemakaman Imogiri dianggap tempat yang keramat dan suci oleh warga setempat. Sebab yang dimakamkan di pemakaman Imogiri adalah raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Makam Imogiri didirikan pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram III, Prabu Hanyokrokusumo, yang merupakan keturunan dari Sultan Panembahan Senopati Raja Mataram pertama. Pemakaman Imogiri berada di Dusun Pajimantan, Kelurahan Giri Rejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Masjid Ampel. Masjid kuno ini berada di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid yang memiliki luas 120 kali 160 meter ini dibangun pada tahun 1421 Masehi. Masjid Ampel didirikan oleh Sunan Ampel. Di dekat masjid ini juga terdapat makam Sunan Ampel. Kini Masjid Ampel menjadi salah satu objek wisata religi di Kota Surabaya. Di sekitar bangunan juga terdapat arsitektur Tiongkok dan Arab. Keraton Surosowa.
Keraton Surosoan juga menjadi salah satu peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Bangunan yang didirikan sekitar tahun 1522 hingga 1526 berada di keraton di daerah Banten. Peninggalan kerajaan Islam didirikan pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Seorang arsitektur asal Belanda bernama Hendrik Lucas Kardel membangun dinding berupa benteng setinggi 2 meter dengan lebar 5 meter untuk meminimalisasi serangan Belanda yang pernah menyerang keraton. Atas jasanya, ia diberi nama Pangeran Wiraguna yang kemudian memeluk agama Islam. Hikayat Amir Hamzah. Hikayat Amir Hamzah atau disingkat HAH merupakan epos Melayu yang berasal dari Islam Parsi. Naskah yang bernuansa Islam ini menceritakan perjuangan Amir Hamzah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dari Masyriq ke Maghrib. Hikayat Amir Hamzah sangat populer di kalangan bangsa Melayu dan biasanya dibaca oleh para prajurit sebelum berangkat perang agar mendapatkan semangat dan keberanian dalam berperang. Naskah ini telah ditulis dalam berbagai bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Sasak, bahasa Palembang, dan bahasa Aceh, serta bahasa internasional seperti bahasa Arab, bahasa Hindi, dan bahasa Turki. Hikayat Amir Hamzah tercatat memiliki 1843 halaman naskah ukuran folio. Salah satu penulis penyelenggara naskah yang membukukan Hikayat Amir Hamzah adalah Abdul Samad Ahmad dengan judul karya Hikayat Amir Hamzah atau Siri Warisan Sastra Klasik. Naskah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan pelajar dan pengkaji sastra. Hikayat Hang Tuah. Karya sastra Melayu mengisahkan tentang Hang Tuah yang merupakan sosok yang masyhur pada zaman Kesultanan Malaka. Meski dari kalangan bawah, beliau adalah seorang pahlawan legenda berbangsa Melayu. Karena kehebatannya, Hang Tuah bersama sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu dipanggil untuk bekerja di istana. Diceritakan dalam hikayat Hang Tuah, beliau pernah dikhianati sahabat karibnya, yaitu Hang Jebat yang melakukan pemberontakan. Akhirnya, malah dibunuh oleh Hang Tuah. Atas keberaniannya Hang Tuah, amat dikasihi oleh Sri Sultan dan akhirnya menjadi sorotan duta dan mewakili negaranya dalam segala hal. Istana Maimun. Bangunan yang menjadi ikon kota Medan ini adalah Istana Kesultanan Delhi yang dikenal sebagai Istana Maimun. Dibangun oleh Sultan Delhi, Sultan Mahmud Al-Rashid. Istana Maimun didesain arsitek asal Italia. Pembangunan istana mulai tanggal 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1899. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter kuadrat dan 30 ruangan yang terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan ini menghadap ke utara dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Masyhud. Istana Maimun terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah sebuah bangunan masjid dari Kesultanan Aceh yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda, mahkota alam pada abad 1022 Hijriah atau 1612 Masehi. Bangunan ini mirip Taj Mahal di India. Masjid Raya Baitur Rahman berada di kota Banda Aceh dan menjadi titik pusat dari segala kegiatan yang ada di Aceh Darussalam. Sewaktu negara Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada agresi yang dilakukan tentara Belanda pada bulan Safar 1290 Hijriah atau 10 April 1873 Masehi, Masjid Raya Baitur Rahman dibakar oleh tentara Belanda. Pada tahun 1877, Belanda mendirikan kembali Masjid Raya Baitur Rahman untuk menarik simpati masyarakat Aceh dan meredam kemarahan dari bangsa Aceh. Pada masa itu, Kesultanan Aceh masih berada di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Daud Shah Johan Berdaulat yang adalah Sultan Aceh paling akhir.
Sahabat beriman, itulah 10 bukti peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Yang dimaksud kerajaan bercorak Islam adalah raja dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.